Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan anak cucu Adam, yakni manusia, dan memilih dari jumlah manusia itu sejumlah ulama-ulama. Dan Allah juga memilih dari golongan itu mereka yang zuhud, yaitu para ahli hikmah dan para ahli karamah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas martabat insan. 4 peringkat dan tujuan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah untuk mencapai rasa khusyuk di dalam melaksanakan segala amal ibadah, dan juga untuk mengembalikan diri atau berserah diri kepada Maha Pencipta. Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, tidak sah ibadah kecuali setelah mengenal Tuhan yang disembah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menjadikan diri seseorang itu lebih taat kepada segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat juga menghindarkan diri seseorang itu daripada segala perbuatan-perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini adalah tersangat-sangat penting dan wajib bagi setiap umat Islam untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 peringkat untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu peringkat pertama, kenal nama. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajibal wujud atau nama wajib wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama untuk zat atau diri yang wajib ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lafzul jalalah atau lafaz kebesaran yang hanyalah layak untuk Tuhan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama yang terkenal dan termasyhur di seluruh alam semesta raya. Kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pun wujud sebelum kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab jahiliyah telah mengambil nama itu daripada kalimat Illahun, yang berarti Tuhan ataupun zat yang menciptakan seluruh alam semesta raya. Maka bangsa Arab, sama ada yang Islam maupun yang kafir, tetap saja menggunakan kalimat Allah untuk merujuk kepada Tuhan yang satu atau Esa. Manakala kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam akidah Islam pula adalah nama keagungan bagi Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan, yang tidak ada sekutu baginya pada seluruh ciptaannya. Artinya, sifat ketuhanan itu ialah yang terkaya di seluruh alam semesta raya, dan seluruh alam semesta raya pula yang berhajat kepadanya. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah yang mempunyai sifat ketuhanan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nama ataupun kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya untuk Tuhan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan semata-mata. Yang disembah oleh orang-orang kafir itu bukanlah Tuhan yang sebenar-benarnya, tetapi pada hakikatnya adalah yang berupa benda ataupun makhluk. Sedangkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahajalah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib untuk dimuliakan kesuciannya. Maka adalah haram untuk menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi benda maupun makhluk. Peringkat kedua adalah kenal diri atau zat yang mempunyai nama. Kenal diri atau zat yang punya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan melalui ilmu tauhid. Kenal diri Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah dengan melalui rupa maupun bentuk, akan tetapi adalah dengan melalui segala sifat-sifatnya. Maka adalah wajib di atas setiap mukallaf bagi mengiktikadkan di dalam hatinya bahwasanya
Sesungguhnya wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki segala sifat-sifat yang sempurna dan yang layak dengan hal keadaan ketuhanannya yang tidaklah terhingga bilangannya. Adapun ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang mengajarkan akan kaedah-kaedah bagi mengenal Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta apa-apa yang wajib diiktikadkan di dalam hati bagi setiap insan akan segala hal keadaan dirinya atau zat yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhid itu adalah fardu ain atau wajib ke atas setiap mukallaf. Maka pelajarilah ilmu tauhid yang awam serta yang khusus, sehingga dapat menjaminkan diri kita tidak akan pernah sesekali melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikad hal keadaan diri atau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebagai berikut. Diri Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah daripada segala sesuatu. Diri Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah seperti segala sesuatu. Diri Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah berjisim. Diri Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah dijadikan atau tidak permulaan. Diri Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah adalah akhir atau tiada pengakhiran. Diri Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah berjirim dan berarang. Diri Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah pernah akan berubah atau maha kekal. Diri Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah merangkumi masa atau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi, untuk mengenal diri atau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan melalui segala sifat-sifatnya. Dan untuk mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pula semestinya dengan menggunakan hukum akli. Maka akallah yang akan berpikir tentang segala dalil-dalil atau bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berpikirnya akal, maka akan menghukum pula dengan 3 cara, yaitu diterima akal atau wajib, tidak diterima akal atau mustahil, boleh diterima akal ataupun tidak diterima oleh akal atau harus. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi kepada 3 bahagian, yaitu wajib, mustahil, harus. Maka inilah yang dinamakan sebagai sifat 20 dan menjadi fardu ain ke atas setiap mukallaf untuk mempelajari dan memahami ilmu sifat 20. Perlu diingat bahwa maka hendaklah menggunakan akal yang sempurna untuk mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukanlah dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akal tidaklah daya dan upaya untuk memikirkan tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenar-benarnya. Akal manusia tersangat-sangat lemah untuk mencapai zat yang maha agung, maha suci, dan lagi maha mulia. Jikalau dipaksakan akal untuk berpikir hal keadaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan ada 2 kemungkinan yang akan berlaku ke atas diri seseorang itu, seperti menjadi syirik karena telah menggambarkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi gila, akal akan menjadi rusak karena telah memikirkan hal keadaan zatnya yang bukanlah daripada segala sesuatu. Apabila seseorang itu banyak menggunakan akalnya di dalam mempelajari dan memahami ilmu tauhid, maka akan terhindarlah seseorang itu daripada penyakit nyanyuk. Peringatan ketiga, kenallah sampai datangnya rasa cinta. Setiap mengenal diri Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui sifat-sifatnya yang wajib, yang mustahil, dan yang harus, beserta dengan segala dalil-dalilnya, maka seseorang yang benar-benar beriman itu akan dapat meningkatkan keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala perasaan percaya dan yakin bersungguh-sungguh. Apabila semakin ramai yang dapat mencapai rasa dengan percaya dan yakin bersungguh-sungguh,
maka ramai pula yang akan bersungguh-sungguh mentaati segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sebabnya ramai yang akan taat dengan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengenalnya? Adanya 3 sebab mengapa seseorang yang beriman itu akan mentaati segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebab rasa takut mendapatkan dosa atau masuk neraka, sebab ingin mendapatkan pahala atau masuk surga, sebab rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang pertama dan yang kedua itu adalah kebiasaan bagi orang-orang awam, karena mereka tersangat-sangatlah mempercayai akan adanya neraka dan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat-sangatlah murka terhadap sesiapa saja yang mendurhakai segala perintah dan larangannya, dan akan dibalas pula dengan nerakanya. Sementara bagi insan-insan yang taat dan melakukan segala amal-amal soleh pula akan dibalas dengan surganya. Maka akan ramailah daripada kalangan insan-insan yang beriman akan berlomba-lomba untuk membuat segala amal soleh dan menjauhi pula amalan mungkar. Sebab ketiga itu pula adalah untuk insan-insan yang telah pun mencapai peringkat ketiga di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apabila perasaan cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengatasi segala keinginan keduniaannya maupun keinginan akhiratnya. Insan-insan yang telah pun berjaya sampai ke peringkat ketiga di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan pernah lagi mengharapkan segala sesuatu balasan daripada segala amal yang telah pun dilakukannya. Segala ketaatan dan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah ikhlas, semata-mata karena rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insan-insan yang seperti ini akan senantiasa saja ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana orang-orang yang sedang bercinta yang ingin selalu mendekatkan dirinya kepada kekasih hatinya. Insan-insan ini akan senantiasa merasa rindu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa saja merasa bahagia apabila sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah insan-insan yang telah pun berjaya mencapai dan merasai kemanisan iman. Adapun tanda-tanda kemanisan iman, di antara tanda-tanda seseorang insan itu telah pun dapat mencapai dan merasai kemanisan iman adalah sebagai berikut. Senantiasa menunggu masuknya waktu sholat fardu, senantiasa memperbanyak sholat sunat, khusyuk di dalam sholatnya, merasa tersangat-sangatlah terkilat dan sedih sekiranya tertinggal sholat fardunya, merasa rindu kepada Al-Quran apabila sudah lama tidak membacanya, senang hati dan gembira untuk melakukan segala ibadah fardu dan yang sunat, senantiasa berbuat baik dan berlaku adil terhadap sesama insan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa berzikir dan banyak menyebutkan kalimat Allah, 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 mengamalkan wasami'na wa ta'na atau kami mendengar dan kami taat, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa menegakkan kebenaran dan melayani keadilan dan sebagainya. Tidak akan dapat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau tidak pernah bersungguh-sungguh untuk mengenalnya. Apabila telah adanya rasa cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala perintah dan larangannya akan dapat ditaati tanpa pernah mengharapkan sedikit pun balasan darinya, melainkan hanya untuk mendapat ridho, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkasih sayang terhadap seseorang insan itu, maka hati insan itu akan senantiasa merasa tenang dan merasa senang dengan segala cobaan dan dugaan di dalam sepanjang kehidupannya.
Berikutnya peringkat keempat adalah kenal sampai tidak lupa. Insan-insan yang telah pun mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya kenal pada peringkat ini, maka ia akan senantiasa saja melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sekeliling yang dipandangnya. Melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah berarti dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi adalah melihat hal keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap kejadian di alam semesta raya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa berada bersama-samanya dan tidak akan pernah sekalipun terluput daripada ingatannya walaupun sesaat. Apabila ia melihat saja ke langit, maka dilihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kejadian bulan, matahari dan bintang, dan dilihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kejadian hujan, awan dan segala-gala kejadian di antara langit dan bumi. Apabila ia melihat saja ke bumi, maka dilihatnya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap kejadian gunung-gunung, sungai, lautan, pepohonan, manusia, hewan yang melata dan yang terbang, serta segala macam kehidupan yang nyata maupun yang terselindung. Dan kesemua kejadian di bumi ini akan mengingatkannya kepada kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, dan tidaklah pula kepada kewujudan yang lain-lainnya. Dan apabila ia melihat pula akan dirinya sendiri, maka dilihatnya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap ruang anggota tubuh yang zahir maupun yang batin. Mengenal diri sendiri itu, maka akan kenallah kepada yang menciptakan diri itu. Insan-insan yang telah pun benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala di peringkat ini, atau tidak lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan pernah lagi teringat atau lupa pada dirinya sendiri, karena apapun yang dilihat dan yang diingat itu hanyalah semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ada kalanya insan-insan yang telah berada di peringkat ini akan kelihatan seperti orang yang kurang siuman, karena baginya hanyalah kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata yang hakiki, dan bukanlah kewujudan yang lain-lain lagi. Maka inilah pada hakikatnya martabat insan yang paling tertinggi sekali di dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah sesekali mudah bagi semua orang-orang yang akan dapat mencapai atau pernah sampai ke makam ini. Demikian sahabat martabat insan. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.